Halo guys, ketemu lagi di Dobos Meneh. Udah lama banget nih ya kita nggak bikin konten di sini ya. Eh, Kebanyakan sibuk sih. Oke, di kesempatan kali ini, BTW cahayanya lucu juga ya. Ada sorot dikit tangkap kamera. Oke, kali ini mau ngomongin ini nih guys. Bayar pajak. Mungkin udah banyak yang tahu ya. Ada aplikasi yang di-generate oleh Samsat itu, namanya aplikasi Signal. Jadi kita bisa bayar pajak yang tahunan ya, pajak motor, pajak mobil. Nah, nanti bahkan sampai STNK-nya pun itu bisa di-delivery ke alamat kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot datang ke Samsat. Oke, kita coba buka ya aplikasinya, namanya Signal. Oke. Oke, jadi ini kemarin tuh udah kelar ya transaksinya ya. Jadi ini mau aku review nih buat teman-teman yang mungkin perlu panduan ini ya. Oke, jadi di aplikasi Signal ini main page-nya ya. Di sini kita bisa melakukan banyak hal sebenarnya kalau di menu ini ya. Ada ETBPKB, pengesahan STNK, dan EKD. Kalau lihat ini jasa marga, ini apa ya yang pinggir kiri ya. Kalau kita mau pajak tahunan itu di pengesahan STNK ya. Jadi kita sebelumnya kita bisa nambah nih teman-teman data kendaraan bermotor kita. Ini kita punya apa aja. Padahal udah didaftarkan nih kemarin ya. Jadi hilang datanya. Wah, ini oke, ini karena nggak online teman-teman. Jadi kita coba online kan ya. Jadi datanya online. Salah juga sih. Tadi nggak online biar nggak ada notif pas ngerekam ini. Tapi kayaknya jadi nggak bisa ngeload data. Oke, kita refresh lagi datanya ya. Oke, di sini udah muncul nih teman-teman data kendaraan yang kita masukkan di sini. Jadi kita bisa, kalau belum masukin ya, bisa nambah data kendaraan di sini. Bisa mulai masukin nomor kakak kita, ini milik sendiri atau keluarga yang di dalam kakak sendiri. Jadi itu bisa. Jadi asalkan kita masih satu kakak ya. Terus ada EKTP-nya. Jadi kalau milik keluarga di kakak yang sama itu akan terdetek dari nomor kakak yang kita masukkan di sini. Oke, terus ini ada nomor kendaraan ya. Kalau misalkan teman-teman punya plat nomor B berapa gitu ya, masukkan di sini ya, lengkap. Nah, terus kita lihat di STNK kita ada nomor rangka kan, nomor rangka dan nomor mesin ya. Ini diminta 5 digit nomor rangka, ini masukin di sini. Biasanya kombinasi antara abjad dan huruf ya, abjad dan angka. Oke, terus tinggal dicentang di sini, terus dilanjut. Nah, gitu. Nanti kalau udah sukses, si data kendaraan kita akan tampil di sini nih, teman-teman. Di sini. Nah, kalau kita mau bikin ya, mau bayar pajak tahunan gitu ya, kita tinggal milih aja kendaraan mana yang mau kita pajekin gitu ya. Tinggal kita klik di sini, keluar datanya ya. Summary-nya, kalau kita mau tadi pajak, kita pencet yang tombol biru ini, tombol sini. Nah, kita tinggal milih nomor kendaraan mana yang mau kita pajekin ya. Taruhlah di sini gitu ya. Nah, lanjut, itu nanti akan nih, kalau belum waktunya bayar juga akan ada notifnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau sudah pernah dibayar atau belum waktunya bayar lagi, nggak akan bisa kita bayar. Oke, kita lihat aja yang udah kita bayar kemarin ya. Nah, jadi ini yang kemarin aku bayar ya, pajak motor. Nah, di sini ini udah selesai transaksinya. Ini harusnya pengiriman dan selesainya udah diupdate ya. Padahal STNK-nya udah di tangan gitu. Tapi ternyata di sini masih belum terupdate. Tapi sebenarnya udah selesai transaksinya. Jadi di sini ya semua datanya selesai. Terus kita bahkan bisa ngirim nih teman-teman. Pengirimannya posnya ada versi kilat dan versi yang biasa.
Jadi ada dua jenis dan biaya transaksinya juga ada di sini. Nah, kemarin itu yang jadi masalah adalah cara pembayarannya ya. Cara pembayarannya itu ada di sini juga, nanti diajarin kalau kita misalkan klik mau transfer pakai ATM atau pakai m-banking gitu ya, diajarin semua di sini, ada menunya. Nah, kemarin itu ini sempat jadi masalah, nggak bisa bayar gitu. Nah, kenapa nih gitu ya? Nah, ini ada di sini nih recordnya teman-teman, transaksi yang kadaluarsa. Ini sempat bayarin, mau coba bayar pajak ya, ternyata nggak bisa. Itu di pembayaran. Nah, udah ngikutin step-stepnya sampai akhirnya itu nggak punya ide, semua udah dicoba, mau pakai ATM, mau pakai transfer, mau pakai m-banking gitu ya. Kalau pakai jadi kalau misalkan pakai mandiri ya, kemarin misalkan aku pakai mandiri, ada menunya tuh pembayaran signal gitu, langsung dia itu di menu bagian pembayaran lainnya, nanti disuruh masukin kayak kode Samsat Digital Nasional gitu. Nah, itu ada menu signal, kita tinggal masukin nomor RSI, nomor pembayaran yang didapat dari aplikasi ini, terus udah langsung keluar tarifnya dan tinggal dibayar. Nah, kemarin nggak bisa bayar, itu ternyata lagi ada gangguan di sistem penerimaan pembayarannya signal itu. Itu taunya dari mana? Taunya ya akhirnya coba mentok ke sana kemari, akhirnya nyoba ngontak di Samsat ya, dari webnya Samsat Indonesia. Di situ ada menu kolom chatboxnya gitu. Nanya di situ, kenapa kok nggak bisa bayar? Padahal udah semuanya datanya udah masuk, udah diklik gitu ya, tinggal bayarnya doang tapi nggak bisa. Ternyata lagi ada gangguan di jaringan penerimaannya. Akhirnya beberapa kali kemudian coba itu bisa gitu, dan akhirnya udah finish juga transaksinya dan STNK-nya udah dikirim. Terus nah ini lucu juga nih, kemarin itu pas bayar ini tuh sebenarnya nggak ngeh kalau ternyata tuh udah jatuh tempo, bahkan telat hampir setahun kali ya. Jadi ceritanya mau bantuin adik yang lagi bayar pajak motor, karena motornya itu waktu itu terdaftar atas nama istri gitu ya. Jadi coba pakai fitur yang tadi, yang kakak kendaraan untuk anggota keluarga yang satu kakak, gitu ya. Coba dibayar, ternyata kok fill gitu ya. Nah, dari situ isenglah nyobain masukin nomor sendiri, kendaraan sendiri, motor gitu ya, nomor rangka tadi, nomor kendaraan. Loh, kok jatuh tempo gitu. Jadi tahu di situ. Dan ternyata telat pun bisa dibayar lewat situ. Jadi nggak perlu kita repot-repot ke Samsat ya. Dan dendanya pun udah termasuk di situ. Gitu, teman-teman. Jadi pemerintah ternyata mempermudah ya cara kita ya untuk membayar pajak. Tapi untuk yang pajak 5 tahunan, karena harus cek fisik, kayaknya belum bisa terakomodir online semuanya. Gitu teman-teman, semoga membantu teman-teman yang mau bayar pajak. Kita ketemu di konten yang lain. See you, bye-bye.